sehat buat kita semua. Selamat datang di podcast Darcan, Dara Cantik. Saat ini saya bersama kakak-kakak dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Say halo dulu, Kak. Halo. Oke, kali ini kita akan membahas tentang insecure. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu nih sama kakak-kakaknya. Mungkin dari sebelah kanan saya, kakak silakan. Halo, nama saya Indah Beluji, sering disapa Indah. Selanjutnya, kakak. Halo, nama saya Sanifa Windasari, biasa disapa Sanifa. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kenalannya. Mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang insecure. Jadi Kak, ini saya punya pertanyaan, apalagi kan di era zaman sekarang kan banyak tuh yang insecure dengan diri sendiri. Nah, menurut Kakak apa sih itu insecure? Mungkin Kak Indah atau Kak Nifa yang mau jawab duluan? Kak Nifa yang jawab. Oke, silakan Kak. Bener banget sih Kak, zaman sekarang itu banyak yang ngomong soal insecure gitu. Nah, menurut aku pribadi insecure itu lebih kayak perasaan gak nyaman sama diri sendiri dan perasaan gak percaya sama diri sendiri gitu sih Kak. Oke, kalau menurut Kak Indahnya gimana? Kalau menurut aku nih, insecure itu perasaan tidak percaya diri juga dan berkaitan dengan kesehatan mental seperti merasa cemas dan suka malu. Wah, berarti insecure itu perasaan tidak percaya diri gitu ya, Kak? Bener banget Kak. Berarti saya selama ini termasuk orang-orang yang insecure gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sudah termasuk orang-orang yang insecure, kira-kira apa sih yang membuat kami itu bisa insecure atau orang-orang yang insecure itu bisa insecure, tidak percaya diri itu kenapa? Mungkin Kak Diva atau Kak Indra menjawab? Mungkin saya aja ya yang jawab. Oke, baik. Silakan Kak. Sebenarnya faktornya tuh banyak banget sih Kak, mulai dari merasa nggak puas sama diri sendiri atau penampilan sendiri. Terus yang kedua itu selalu membandingkan diri sendiri sama orang lain. Kayak contohnya tuh lihat ada yang lebih ganteng atau lebih cantik dari kita, dalam pikiran tuh kok aku nggak secantik dia ya, kok aku nggak seganteng dia ya, yang pada akhirnya tuh membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal sebenarnya itu cantik itu atau ganteng itu punya porsinya masing-masing sih Kak. Terus yang ketiga itu selalu ada rasa takut dan cemas yang berlebihan sama hal-hal yang belum terjadi. Padahal sebenarnya belum terjadi tapi udah rasa takut sama cemas. Contohnya nih mau keluar, terus kayak ngaca dulu di cermin. Terus dalam pikiran tuh kayak ada perasaan kayaknya aku nggak cocok deh pakai baju ini. Yang pada akhirnya tuh insecure sama diri kita sendiri. Oh, berarti kalau misalkan kita ngaca, terus kita ambil pikir kayaknya kita kurang deh, kayaknya tidak sesuai dengan ekspektasi orang, berarti itu termasuk insecure juga kan Kak? Bener banget sih Kak. Berarti udah kalau kayak gitu, berarti udah masuknya ke dampak kenanya ke diri kita dong. Iya bener sekali. Kira-kira ada nggak sih dampak yang paling berpengaruh gitu buat orang-orang yang suka insecure gitu? Kalau ada mungkin Kak Indah. Kalau menurut saya sih untuk dampaknya sendiri banyak sih, mulai dari mempengaruhi mental dan emosional kita sendiri. Sulit juga Kak untuk berinteraksi sama orang lain, selalu merasa khawatir dan gelisah berlebihan tentang penampilan dan keterampilan. Selalu maksa buat terlihat sesuai ekspektasi orang, pada akhirnya merugikan diri kita sendiri gitu Kak. Oh, berarti itu sampai ke mental juga gitu ya Kak? Bener banget Kak. Oh, wah kayaknya saya termasuk deh golongan-golongan orang yang insecure. Kalau kayak gitu, gimana sih Kak caranya? Atau mungkin ada tips gitu biar kita nggak banyak insecure? Sinifa. Sebenarnya tipsnya gampang sih Kak, mulai dari belajar nerima diri sendiri sama kekurangan diri kita sendiri. Terus bisa lebih fokus sama diri kita sendiri, dan yang paling penting tuh jangan dengerin apa kata orang, apalagi orang yang suka membuat kita tuh merasa kurang sama diri kita sendiri. Itu sih Kak. Berarti tipsnya itu mudah ya, kita cukup menerima diri sendiri sama nggak usah dengan perkataan orang lain gitu ya Kak? Bener banget Kak, kalau kata orang sih hal-hal baiknya disimpan, hal-hal buruknya dimasukin ke telinga kanan, lalu dikeluarin ke telinga kiri. Nah gitu guys, buat kalian yang suka insecure boleh nih ngikutin tips-tips dari kakak-kakak pembicara. Jadi Kak, saya masih punya satu pertanyaan. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Kira-kira ada nggak sih yang membuat kita
tips yang membuat kita tuh bisa menambah percaya diri? Kak Indah mungkin? Banyak banget malahan Kak. Contohnya nih, Kakak dengan memilih busana dan gaya rambut yang tepat buat diri kita, menjaga kesehatan tubuh, dan selalu berpikiran positif, dan paling penting lakukan hal-hal yang diinginkan dan hal-hal yang membuat kita bahagia. Itu aja sih Kak. Nah, jadi itu ya tips-tips dari kakak-kakak pembicara. Pada intinya, kita tuh tidak boleh insecure pada diri karena dampaknya tuh bisa berpengaruh ke mental kita. Jadi apapun yang ada di diri kita, baik itu kelebihan, kekurangan, kita harus menerimanya. Karena setiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya, ya kan Kak? Betul banget. Jadi kita tuh harus jalani aja apa adanya. Yang penting kita tuh bahagia, ya kan Kak? Betul banget. Oke, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Next time kita mungkin bahas lain. Boleh banget sih Kak, boleh banget. Oke, ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari podcast Darchan. Jangan lupa like,